rate gaji seorang konsultan kontraktor itu pakai laptop gaming nih. Iya. ROG ya. ROG, TAF, Iya. lain-lain. Kita enggak. Matematika dan fisika. Wow. Wow. Hai teman-teman, kenalin saya Yoga Adi Pratama. Saya sini sebagai host podcast pada hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Narasumber dari konsultan konstruksi di Kabupaten Bekasi, teman-teman. Kenalin, Mas Eka. Selamat malam Mas Eka. Malam Mas. Apa kabar hari ini Mas Eka? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas nih tentang seputar apa itu sipil. Apa sih prospek kerja masuk sipil, kesulitan apakah yang ada di teknik sipil, dan juga persiapan apakah yang kita perlukan nih teman-teman ketika kita mau masuk ke teknik sipil. Oke, langsung saja ya Mas Eka untuk podcast pada malam hari ini. Lanjut. Oke, sebelumnya apa sih teknik sipil itu Mas Eka? Oke, baik Mas Yoga, terima kasih sebelumnya ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu teknik sipil ya. Jadi teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, merenovasi, membangun tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Contohnya seperti ada jalan, gedung, jembatan, rel kereta api, bandar udara, bendungan, sistem drainase, dan juga sistem irigasi. Nah, untuk semua itu adalah tugasnya seorang teknik sipil. Ya, jadi dasar dari sipil ini sebetulnya ini Mas, berkaitan dengan logika ya. Apa yang kita capai, ujung dari teknik sipil adalah soal keseimbangan ya. Nah, dan di jurusan teknik sipil itu ada 5 cabang ya Mas ya. Yang pertama itu ada struktur, yang kedua ada manajemen konstruksi, yang ketiga ada hidrologi, yang keempat ada transportasi, yang kelima ada geoteknik. Baik, untuk saya ini Mas Eka sebagai orang awam nih, apalagi sebelumnya saya kan belum mengenal apa itu tentang dunia konstruksi nih teman Mas Eka. Sebenarnya tantangan atau sesulit apa sih teknik sipil itu? Oke Mas, jadi gini, sulit atau enggaknya gitu, gini. Sipil kan kita merancang, membangun, merenovasi ya gedung dan infrastruktur. Jadi sesuai dengan pergerakan atau kebutuhan manusia tanpa mengabaikan keadaan lingkungan sekitar. Nah, jadi teknik sipil itu menjadi salah satu jurusan yang cukup sulit. Kemudian saya mau tanya lagi nih Mas Eka, apa sih perbedaan teknik sipil dan arsitektur itu? Pada umumnya kan biasanya ada yang bilang nih Mas Eka bahwa orang teknik sipil dan orang arsitektur itu nggak sejalan pemikirannya nih. Betul, sebagian. Nah, jadi gini Mas, untuk perbedaan antara teknik sipil dengan arsitektur sudah jelas ya, terletak pada dasar-dasar di setiap disiplin ilmu dan peran keduanya dalam pembangunan fisik dan infrastruktur. Jadi dari sisi keterlibatan proyek, teknik sipil akan lebih luas karena bisa melibatkan mulai dari bangunan, transportasi, hingga sistem pengolahan air. Sedangkan arsitektur akan lebih tersegmentasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan bangunan atau perancangan konstruksi estetik pada seperti rumah tinggal atau monumen. Dan dari sisi template pekerjaan, arsitektur memiliki keterlibatan di bagian awal proyek atau prakonstruksi ya. Sedangkan teknik sipil bekerja tepat setelah proses perancangan selesai dan mewujudkan konstruksi fisiknya. Walaupun dalam praktiknya keduanya kerap bekerja bersama dalam tahap perancangan di situasi kondisi tertentu. Dan juga dari sisi hubungan pekerjaan, teknik sipil umumnya lebih banyak keterlibatan dalam pekerjaan konstruksi dan melibatkan
banyak orang karena mengolah pekerjaan hingga insinyur dari beragam latar belakang keilmuan seperti teknik mesin dan teknik lingkungan. Sedangkan arsitektur itu minim keterlibatan ya dalam pekerjaan konstruksi karena lebih banyak bekerja dalam ruangan atau studio, merancang serta memungkinkan bekerja sendiri atau hanya tim kecil. Gini Mas Eka, saya kan sebagai juga orang awam juga nggak tahu nih Mas Eka. Ya, Kan perbedaan teknik sipil dan arsitek kan itu beda. Setahu saya bahwa anak arsitek itu dia harus jago gambar nih Mas Eka. ya betul. Untuk merancang Harus, sebuah bangunan. wajib. Apakah di teknik sipil itu kita juga harus jago gambar? Oke guys, jadi buat teman-teman sekalian ya yang mau masuk jadi mahasiswa teknik sipil, kalian nggak perlu minder ya karena belum jago menggambar. Jadi di teknik sipil gitu kita mayoritas lebih menghitung daripada menggambar ya. Jadi menghitung dan menggambar memang menjadi kemampuan dasar di jurusan teknik sipil itu. Namun untuk menjadi mahasiswa teknik sipil, kamu nggak harus jago gambar dan menghitung. Yang terpenting adalah rajin dan berlatih sehingga bisa mengasah kemampuan dan menjadi lebih jago. Simpelnya begitu mas intinya. Oh. Jadi kita nggak perlu minder lah pokoknya. Gua nggak bisa gambar nih, bisa nggak sih masuk sipil? Nggak usah begitu ya. Pokoknya kita pede aja. Seiring berjalannya waktu pasti kita bisa menguasai skill kita tersebut. Begitu pula jangan cara kita menghitung. Jadi nggak perlu pintar dulu baru masuk sipil, nggak perlu. Sambil berjalan gitu. Intinya begitu. Soalnya kan saya juga ini nih Mas Eka pengen banget nih masuk sipil. Iya. Bayangan saya kan saya belum bisa gambar nih. Ah. Oh, apakah kita harus bisa jago gambar dulu? Saya belum dapat bayangan. Nah, setelah ngobrol nih sama Mas Eka nih saya udah tahu nih gimana sih gambaran tentang teknik sipil itu. Seluas apa sih prospek kerja di teknik sipil itu? Oke mas, jadi untuk sipil itu jangkauannya cukup luas ya, luas sekali. Untuk prospek kerja teknik sipil itu banyak sekali. Dan yang paling banyak itu rata-rata kontraktor ya. Kita bisa jadi kontraktor, bisa jadi konsultan konstruksi seperti saya juga, bisa jadi surveyor pengendalian proyek, bisa juga struktur engineer. Nah itu semua adalah prospek dari kerja teknik sipil. Mas Eka di konsultan konstruksi ini udah berapa tahun sih bekerja? Kurang lebih ini ya, jalan 2 tahun ini mas ya. 2 Baru tahun sih ya. Oke. Jadi belum pro banget lah kita, tapi paham lah dikit-dikit ya. Kan Mas Eka udah 2 tahun nih bekerja di konsultan konstruksi. Mau tanya nih Mas Eka, buat job desk-nya Mas Eka sendiri itu apa ya? Oke, kalau saya itu pelaksana ya, dan juga terjun juga ke lapangan ya. Jadi dari kita itu arahan dari bos ya, setiap kali ada project saya yang turun langsung ke lapangan ya untuk melakukan survei ya. Survei tempat yang kita akan bangun ya. Misalnya kayak gudang ya, rata-rata gudang sih untuk konsultan di saya itu ya. Gudang dan juga rata-rata hanya gudang sih mas ya. Gudang baja gitu. Kalau di ini nih Mas Eka, di Bekasi kan adalah salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara nih. Ya betul mas. Apakah di salah satu pabrik di kawasan itu PT Mas Eka ada kontribusinya di situ tersebut? Cukup banyak mas ya, dari mulai kawasan industri MM2100. Nah di situ kan ada PT ya, Toyota Astra Tbk ya. Nah itu gudang ya, hanya gudang penambahan saja sih, bukan dari awal terbentuk ya, hanya gudang penambahan. Itu dari hampir 90% dari konsultan kita ya yang merancang seluruhannya itu. Dan juga dari kawasan Delta Silicon juga banyak ya, terutama gudang-gudang itu yang di kawasan itu, termasuk kita yang merancang struktur itu. Baik. Ini nih Mas Eka, teman-teman kan pasti pada nggak tahu nih tentang berapa sih rate gaji seorang konsultan kontraktor itu. Saya juga nih penasaran nih Mas Eka, berapa rate gajinya itu seberapa sih? Kalau bisa ya diceritakan ke teman-teman lah. Oke, baik.
dimulai dari ini ya, drafter mungkin ya. Drafter itu rata-rata 4 sampai 5 jutaan. Nah, untuk drafter aja ya. Nah, untuk yang lebih mendalam lagi itu bisa sampai 10 hingga 15 jutaan. Lumayan kan? Makanya Lumayan jadi gede. kayak saya kalau mau. Boleh. Kayak mungkin suatu saat ya manifesting saya di tahun depan mungkin saya bisa seperti Mas Eka, seperti teman-teman kontraktor yang pasti lain. bisa, Mas. Semoga saja. Nah, berarti untuk Mas Yoga ini ada minat terjun ke dunia konstruksi gitu? Wah, sangat minat, Mas. Dari awal saya dulu setelah lulus SMK nih. Ya. Saya dulu tuh sangat teringin itu masuk ke teknik sipil. Cuman waktu itu saya kayak lolos nih Mas Eka SNMPTN atau kayak saya masuk PTN tuh gak lulus. Jadi saya memutuskan untuk bekerja dahulu nih di salah satu PT di kawasan MM 2100. Dan kemudian saya ingin mewujudkan lagi nih, wah saya dulu pengen kuliah, pengen masuk teknik sipil nih. Oke, saya langsung masuk di teknik sipil sekarang Mas Eka. Tapi saya masuk itu banyak keraguan Mas Eka. Keraguannya itu persiapan-persiapan yang harus saya siapin untuk masuk teknik sipil. Sebagai itu ya. Terus apakah di teknik sipil harus jago gambar, sedangkan saya kan benar-benar dari nol nih Mas Eka untuk masuk teknik sipil. Cuman pada sebelumnya saya emang senang hitung-hitungan nih Mas Eka. Oh iya. Kenapa saya masuk teknik sipil itu karena kata teman-teman saya udah masuk teknik sipil itu di teknik sipil banyak hitung-hitungannya, jelas kan? Jelas. Cuman di teknik sipil itu semua perhitungannya itu harus nol. Nah di situ saya itu merasa kayak tertarik Mas Eka. Gimana sih? Seperti apa sih perhitungannya? Kok bisa hasilnya harus nol semua, harus nol gitu? 0 dan 0. Iya. Tujuan akhirnya itu 0. Kalau nol berarti itu kalau di sebuah gedung gimana Mas? Seumpamanya sebuah gedung itu perhitungannya tidak nol gitu. Harus jadi gini Mas. Gedung itu kan kita harus dihitung ya soal keseimbangannya. Nah, kalau kita udah dapat keseimbangan itu jadi udah oke berarti. Jadi untuk teman-teman juga buat yang minder ya untuk masuk sipil itu karena karena susah hitung atau belum jago gambar atau belum jago menghitung. Jadi nggak usah ragu ya. Teman-teman nggak boleh ragu buat masuk teknik sipil tuh jangan ragu. Karena kalau kita ragu gimana kita mau bangun gedung kan? Iya, takutnya roboh. Nah, mati orang ya. Oke sih. Jadi untuk teknik sipil itu adalah ilmu yang sangat mantap gitu ceritanya. Kurang lebih bagus ya dan juga emang cukup beresiko karena kita membangun contoh seperti gedung itu kan kita harus menghitung beban hidup dan beban mati itu harus sesuai sama standar ya. Beban rata, beban terpusat gitu ya. Itu juga termasuk salah satunya. Kan di teknik sipil itu kan ada nih Mas Eka pelajaran tentang menghitung sebuah gedung nih sebelum didirikannya gedung ya. Untuk menurut Mas Eka, apakah pelajaran itu atau mata kuliah itu gampang untuk dipelajari, dipahami? Gampang nggak sih Mas Eka? Oke, ini menurut pribadi saya ya. Dari sekian tugas dan materi yang dosen berikan pada saya, rata-rata 80% saya belum langsung paham. Pasti saya ulang lagi, entah lihat dari YouTube, entah materi dari dosen saya baca-baca lagi, entah dari teman yang sudah paham saya tanyakan kan. Itu lumayan juga ya untuk materi sipil itu cukup membuat otak ngebul. Iya. Berarti pada intinya Mas Eka kalau belum bisa diskusi dengan temannya yang sudah bisa ya? Iya. Oh begitu. Itu jalan jalan ninjanya ya. jalan tercepat. Jalan tercepat. Mau nggak mau kita harus paham. Jadi kita nggak boleh ya terlewatkan satupun materi, apalagi materi dasar. Soalnya
dari semester 1 sampai akhir itu nyambung semua. Jadi kalau kita kelewat satu aja, loncat satu, nggak bakal minus pasti. Oh. Berarti pada intinya matkul tersebut penting ya? Sangat penting. Sangat penting di teknik sipil ya Mas Sangat Eka? penting. Oh, begitu. Dan juga nih Mas Eka, setelah yang ditanyakan saya tadi yang arsitek dan perbedaan arsitek dan teknik sipil kan ya. Nah, yang menurut saya, menurut pandangan saya dan teman-teman saya bahwa gambar atau gedung yang dibuat arsitek dan teknik sipil itu jelas jauh berbeda Mas Eka nih. Jauh berbeda. Pertama, anak-anak arsitek dia membangun gedung itu lebih memikirkan tentang estetik sebuah bangunan. Sedangkan teknik sipil itu lebih ke Keamanan. lebih ke bagaimana sebuah gedung itu berdiri dengan aman, kokoh dan dia berkelanjutan sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Iya, betul. Nah, menurut Mas Eka, pandangan Mas Eka itu bagaimana tentang hal tersebut? Oke, dari pandangan saya pribadi yaitu sebetulnya kalau ingin merancang sebuah gedung ya antara anak teknik sipil dengan anak arsitek itu lebih baik kita diskusi bareng biar tidak ada perdebatan nantinya. Jadi enak Mas kalau kita misalnya nih Mas Yoga arsitek ya, saya struktur nih. Jadi kita ngobrol bareng kan, Diskusi gitu. Kita contohnya mau membangun sebuah hotel lah. Enaknya gimana nih? Biar agar kita mencari solusi yang terbaik ya, tidak ada keegoisan satu sama lain. Soalnya ini mencakup keselamatan hidup manusia. Banyak orang. Ya, banyak orang ya. Soalnya kalau kita egois ya dan memikirkan keestetikan daripada Keamanan. kelayakan bangunan itu akan sangat bahaya menurut saya. Jadi lebih baik kita diskusi dahulu antara orang arsitektur dengan orang teknik sipil. Oke, tapi ini Mas Eka, saya potong dulu nih Mas Eka. Ya, silakan. Dan juga ini nih Mas Eka, bangunan yang didirikan oleh anak arsitek tuh kadang bentuknya yang aneh-aneh, yang penting estetik, bagus. Bukan aneh, tapi lebih ke desain ya. Oh, desain. Iya. Oh. Tapi kalau anak teknik sipil nih Mas Eka nih, yang saya tahu itu bangunannya cuma sebuah kubus seperti apartemen, hotel. Iya. Pokoknya semua yang berbentuk kubus itu kebanyakan katanya anak-anak sipil yang Cari bikin. simpel. Cari simpel. Oh. Yang penting bangunan berdiri, aman. Cari simpel. Oke, baik. Oke Mas Eka, untuk pertanyaan terakhir Mas Eka, untuk persiapan atau peralatan yang kita perlukan nih Mas Eka sebelum kita masuk ke teknik sipil itu apa aja ya? Oke. Dari ilmu masuk gak nih? Boleh. Yang terpenting itu ilmu ya. Nomor 1 nih, matematika dan fisika. Wow. Gimana? Secara berarti pelajaran teknik sipil itu antara matematika dan fisika itu campur ya Mas Eka ya? Jadi satu gabung. Wow, padahal kita mikir matematika aja udah pusing. Fisika aja udah pusing. Ini jadi satu nih teman-teman. Tambah pusing. Wow. Tapi nggak apa-apa Mas. Asik pokoknya. Asik. Kita jalani saja pokoknya. Baik. Jadi teman-teman, apapun yang kita tidak bisa itu kita bisa diskusikan dengan teman-teman, dengan orang-orang yang lebih paham, berpengalaman dari kita, ataupun dari apabila teman-teman berada di dunia kampus, itu teman-teman bisa diskusikan dengan dosen-dosen pengampu. Jangan malu intinya. Jangan malu bertanya sesat di jalan dong. Mending kalau menurut saya itu mending bertanya agar kita itu bisa nggak buntu, nggak bingung ke depannya. Iya. Soalnya kan kalau kita nggak bertanya nih tentang salah satu materi saat ini, otomatis kan dosen itu besoknya akan ganti materi lagi nih teman-teman. Kalaupun kita tidak bisa di materi sebelumnya ini, setidaknya kita tanya teman-teman
pada tahu nggak sih materi tentang ini, tentang tugas-tugas ini nih. Sebaiknya kita diskusikan teman-teman agar kita nggak ketinggalan mata kuliah yang satu ini nih, yang tentang hitung-hitungan ini teman-teman. Yang menurut saya kata Mas Eka tadi bikin otak kebul gitu teman-teman. Pusing 7 keliling juga. Iya, keliling-keliling kelas sih. Kampus. Nah, oke guys, jadi untuk peralatan ya yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa teknik sipil ya. Bukan cuma peralatan sih, tapi persiapan ya untuk menjadi seorang struktur atau engineer ya. Itu kita yang pertama harus kuat mental ya. Sekuat apa mental kita? Squad baja WF ya mungkin ya. Wah, saya nggak tahu itu Oh Mas kurang. Squad baja Habim. Wah, nggak tahu saya Mas Eka itu. Yang saya tahu cuma cor-coran sama beton. Belum Mas. Untuk ini Mas Eka, mungkin spek laptop kah atau tabung gambar kah? Kan kalau tabung gambar kan identik dengan anak-anak arsitek nih ya. Iya. Apakah di teknik sipil itu kita butuh? Oke ya, kalau untuk tabung gambar kita butuh ya. Walaupun di sipil itu jarang menggambar ya, lebih kebanyakan kita kepada materi contoh kayak menghitung ya tadi itu ya. Emang butuh ya buat persiapan aja. Terus untuk spek laptop gitu minimal tuh kita pakai speknya Ryzen 5 ya. Itu untuk aplikasi AutoCAD dan SAF 2000 itu sudah cukup mumpuni ya. Berarti setidaknya lebih amannya nih teman-teman, kita pakai laptop gaming nih. Iya. ROG ya. ROG, TUF, Iya. lain-lain. Kita nggak di nggak di sponsori nih sama brand-brand tersebut. Kita mengasih saran laptop yang harus digunakan di teknik sipil. Soalnya ya, karena teknik sipil itu berkelanjutan teman-teman. Jadi kita harus mempunyai spek laptop itu yang benar-benar dewa gitu. worth it lah. Kuat gitu sampai jangka panjang intinya. Ya, karena aplikasi tersebut lumayan cukup berat Mas ya. Jadi untuk apa? Laptop spek di bawah Ryzen 5 gitu kadang suka frame yang lag gitu. Nge-freeze ya? Freeze ya, lebih tepatnya itu. Jadi lebih bagusnya lagi spek di atas itu ya. Oke, terima kasih Mas Ika tentang Siap. obrolan kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semoga obrolan kita pada malam hari ini cukup mewakili ya teman-teman. Kalau keraguan teman-teman nih sebelum masuk ke teknik sipil. Baik, mungkin itu saja teman-teman podcast kita pada hari ini. Tunggu podcast kita selanjutnya teman-teman. Thank you teman-teman. Makasih. Sehat-sehat selalu teman-teman.